Halo guys, kembali lagi di channel Yende Storyland. Di video kali ini saya akan mendongeng alutsista film Blood Sky Red yang dirilis pada tahun 2022. Film ini bercerita aksi sebuah kelompok teroris yang membajak sebuah pesawat komersial. Namun tanpa mereka sadari, ternyata ada salah satu penumpang yang ternyata merupakan seorang vampir. Bagaimana cerita selanjutnya? Daripada penasaran, mari kita simak alur ceritanya. Gak bisa bahasa Inggris. Film ini diawali dengan sekelompok tentara yang siap menyergap pesawat transatlantik 473 yang akan melakukan pendaratan darurat di Bandara RARF Los Simon di Skotlandia. Sebelum itu ada seorang pria yang melaporkan bahwa pesawat transatlantik dibajak oleh sekelompok teroris. Setelah pesawat mendarat, kolonel bernama Alan Drummond mencoba berkomunikasi dengan seorang pria yang berada di kursi pilot. Ternyata pria tersebut mengalami luka di bagian tangannya. Alan kemudian menyuruh si pria untuk tetap berada di tempat karena bisa saja pria itu termasuk salah satu teroris. Gak lama kemudian, seorang bocil bernama Elias turun dari pesawat. Para tentara pun bergegas menghampiri Elias lalu membawanya ke ruangan medis. Mereka pun menginterogasi Elias tentang apa yang sebenarnya terjadi di dalam pesawat. Kakao? Mir sage, was an Bord passiert ist. So habe ich ein bisschen Sicherheit. Bin von der Polizei. Dan untuk mengetahui semuanya, kita akan flashback terlebih dahulu ke saat pesawat transatlantik sebelum diterbangkan. Tepatnya saat Elias dan ibunya yang bernama Nadia akan melakukan perjalanan ke New York untuk menjalani terapi penyakit yang diderita Nadia. Nadia ini mengidap penyakit leukemia dan ia harus menemui Dr. Brown yang menjanjikan akan menyembuhkan penyakit Nadia. Saat itu juga Nadia merasakan geragas. Ia pun meminta Elias untuk menunggu di ruang tunggu. Sedangkan dirinya akan pergi kamar mandi untuk minum puyer 88. Setelah meminum puyer, Nadia terlihat semakin kesakitan dan sedikit kejang-kejang. Namun itu hanya sementara. Nadia yang sedang menunggu ibunya tak sengaja bertemu dengan seorang ilmuwan yang bernama Ferit, yang kebetulan sekali ia akan pergi ke New York untuk menghadiri peresmian warung Pak Bagong yang kelima. In Amerika ist jetzt Tag. Arzt Dr. Brown, der kann Sie wieder gesund machen, auch in der Nacht, obwohl hier wieder Tag ist. Physiker, ich fliege nach Amerika zu einem Kongress. Das ist von richtig Wissenschaft. Singkat cerita, pesawat transatlantik tujuan New York pun lepas landas. Terlihat, suasananya di dalam pesawat sangatlah tenang. Namun suasana itu berubah menjadi tegang saat salah satu penumpang ribut dengan pramugara. Dua polisi yang kebetulan menjadi penumpang langsung membawa keduanya ke ruang tengah. Namun kedua polisi tersebut malah dibunuh oleh dua orang yang ribut, dan ternyata dua orang itu adalah teroris. Teroris yang lain juga langsung membunuh pilot dan menyabotase kotak hitam agar pesawat tidak bisa dilacak. Para teroris tersebut terdiri dari Bragg, Iqbal, Bastian, si kopilot, Yuri, Tolpak, dan Komar. Mereka kemudian membajak pesawat dan menyuruh semua penumpang untuk pindah ke ruangan belakang. Para penumpang pun mulai panik bahagia dan terpaksa menurut perintah mereka. Bragg yang merupakan pemimpin komplotan mengumumkan kalau sekarang merekalah yang mengendalikan pesawat dan menyuruh semua penumpang tetap diam sampai uang tebusan dibayarkan. Elias kemudian menemukan peta bagian pesawat. Lalu ia mengecek tempat yang sekiranya bisa untuk bersembunyi. Setelah menemukannya, Elias pun langsung pergi ke tempat tersebut. Melihat anaknya yang ngeluyur, Nadia pun mengikuti Elias. Akan tetapi, Iqbal melihat Nadia yang padanya Nadia pun ditembak oleh Iqbal. Melihat ibunya tergeletak, Elias pun tak jadi pergi, dan akhirnya Elias pun memilih untuk kembali ke tempat duduknya. Beberapa saat kemudian, Bragg membawa 3 penumpang muslim termasuk Ferit ke ruangan depan.
di mana Bragg ingin menyuruh ketiganya untuk membaca surat yang isinya seolah-olah orang muslim lah yang membajak pesawat ini dan akan melakukan bunuh diri. Tak hanya itu, Bragg juga merekam ucapan Farid yang membaca suratnya, yang nantinya rekaman tersebut akan dijadikan sebuah bukti. Strike terror in your hearts. المسلمين. What kind of Islamist are you? بالعنف مش نقرأ الرسالة هذه. افرحوا يا مجتمع المسلمين. Now under our control. Scene berubah menjadi ingatan masa lalu Nadia, di mana ingatan tersebut mengingatkan Nadia sedang piknik bersama Elias dan suaminya bernama Nikolai. Dan di saat itu juga Elias masih bayi dan belum bisa mengucapkan kata killing spree. Di saat ketiganya pulang dari piknik, tiba-tiba mobil mereka mogok di tengah jalan. Karena jalan itu sangat sepi dan jauh dari desa, Nikolai pun terpaksa harus meninggalkan Nadia untuk pergi mencari bantuan. Beberapa jam setelah menunggu, Nadia pun khawatir dengan Nikolai karena ia belum kembali. Nadia lalu mencari Nikolai sambil menggendong Elias. Saat di perjalanan, Nadia melihat jejak kaki yang masuk ke dalam kebun. Ia pun mengikuti jejak tersebut dan berakhir di sebuah rumah tua. Ketika masuk ke rumah itu, Nadia melihat bercak darah yang mengarah ke ruang tengah. Nadia pun mengikuti bercak darah tersebut. Kemudian muncullah pria aneh di belakang Nadia. Nadia pun langsung dengan sigap menutup pintunya. Setelah itu, Nadia menemukan Nikolai sudah tidak bernyawa dengan kondisi tubuh penuh darah. Di waktu yang sama, pria aneh muncul kembali dan mencoba menerobos dinding. Nadia kemudian memukul pria itu dengan kayu, tetapi tangan Nadia tergigit, sedang pria yang tadi mati akibat terkena sinar matahari yang baru saja terbit. Ternyata pria itu adalah seorang vampir dan sekarang Nadia akan menjadi vampir. Setelah kematian Nikolai, Nadia mengurus Elias seorang diri. Ia bertahan hidup dengan cara menghindari sinar matahari, dan untuk menyambung hidup, Nadia hanya menghisap darah dari daging hewan. Nadia kemudian kembali ke rumah tua untuk mencari petunjuk penyembuhan. Ia lalu menemukan buku untuk menciptakan vampir. Saat itu juga seorang datang. Orang itu mengaku sebagai ayah dari vampir yang Nadia bunuh. Ayah vampir lalu menjelaskan kalau setiap vampir memiliki esensi jahat untuk meminum darah manusia. Ayah vampir juga mengatakan kalau Nadia sudah terkutuk dan harus dimusnahkan. Ayah vampir pun mencoba untuk memusnahkan Nadia, akan tetapi Nadia mampu menyerang balik dan membunuhnya dengan kayu. Setelah itu Nadia mengambil sebuah obat racikan ayah vampir, di mana obat itu untuk menurunkan sifat agresif vampirnya. Nadia kemudian mengambil segalon solar lalu menyipratkannya ke seluruh rumah. Setelah itu Nadia pun membakar rumah tersebut. Dan kita kembali lagi ke masa sekarang, di mana Nadia yang merupakan seorang vampir kemudian hidup kembali. Nadia lalu merangkak dan mencoba masuk ke ruang kargo. Di dalam ruangan itu, Nadia melepaskan softland dan gigi palsunya yang selama ini menutupi identitasnya sebagai seorang vampir. Saat itu juga, Yuri dan Tolpak datang untuk menyiapkan parasut serta gas beracun. Di waktu yang sama, anjing milik penumpang menggonggong. Nadia yang haus akan darah langsung menggigit salah satu anjing tersebut lalu meminum darahnya. Yuri yang sedang meracik racun tiba-tiba mendengar suara aneh di dekatnya. Ia pun mendekati suara itu dan mendapati kalau Nadia sedang memakan anjingnya. Seketika itu juga Nadia pun langsung menyerang Yuri lalu menggigit di bagian leher Yuri.
Hal ini pun membuat Nadia sedikit demi sedikit berubah menjadi vampir seutuhnya. Karena tak ingin menjadi vampir yang agresif, Nadia pun menyuntikkan obat agar tidak menyerang sembarangan orang. Di sisi lain, Iqbal mengungkapkan ke para penumpang untuk tetap di tempat duduknya, atau jika tidak maka gas beracun akan dilepaskan. Iqbal dan para pembajak kemudian mulai turun ke kargo untuk terjun dari pesawat. Mereka juga sudah memasang bom di pesawat yang akan diledakkan setelah para pembajak sudah terjun. Nadia keluar dari kargo dan pergi menemui Elias. Lalu ia membawa Elias ke ruang kendali pilot, di mana dia ini berencana untuk mengubah tujuan pesawat dari ke New York menjadi ke London. Karena sistem kendali masih autopilot, Nadia pun pergi ke ruangan penumpang lalu menanyakan siapa saja yang bisa memiloti pesawat. Tak lama kemudian, mahasiswa yang mengaku pernah main game simulator bernama Cuping mengajukan dirinya untuk memiloti pesawat. Nadia pun membawa Cuping serta Ferit yang ingin menjadi kopilotnya. Sebelum itu, Ferit menjelaskan kepada para penumpang bahwa kita akan mati karena para pembajak sudah mengatur rencana menabrakkan pesawat ke salah satu gedung di London. Para penumpang pun mulai berspekulasi kalau si pembajak melakukan ini untuk mempengaruhi pasar saham, karena jika ada peristiwa besar, pasti harga saham akan turun. Farid dan Cuping kemudian mengikuti Nadia ke ruang pilot. Lalu Nadia berdiri di depan CCTV untuk memantau para pembajak, dan setelah para pembajak sudah terjun, maka Cuping harus cepat-cepat mengembalikan rute pesawat ke kota New York. Para pembajak yang berada di kargo kemudian menemukan mayat Yuri. Iqbal lalu menyadari kalau Nadia lah yang membunuh Yuri karena ia tidak menemukan mayat Nadia di atas kargo. Para pembajak pun langsung ke ruang pilot untuk menghentikan Nadia. Brake dengan kejamnya membunuh salah satu penumpang untuk membuat Nadia membukakan pintunya. Karena tak kunjung dibuka oleh Nadia, Iqbal pun mengambil salah satu penumpang anak kecil untuk dijadikan ancaman bagi Nadia. Melihat Brake akan bunuh anak tersebut, Nadia pun langsung membuka pintunya lalu menyerang secara brutal ke arah Brake. Setelah itu, Iqbal mengambil tas milik Nadia dan menemukan sebuah buku catatan tentang waktu terbit dan terbenamnya matahari. Dari situlah Iqbal yakin kalau Nadia ini adalah seorang vampir. Ia lalu menyiapkan senter sinar UV dan membuat kayu runcing sebagai senjata melawan Nadia. We could blast the door down. Man up. Jump out in the middle of the fucking ocean. Setelah semuanya siap, para pembajak pun langsung ke ruang pilot untuk membunuh Nadia. Iqbal kemudian melihat Nadia dan mencoba untuk melawannya, sedang yang lain menuju ke ruang kendali. Iqbal berhasil mengalahkan Nadia, dan di sini Iqbal mengagumi fisik vampir yang tak mudah mati. Iqbal lalu mengambil darah Nadia dengan sebuah suntik. Setelah itu Iqbal akan membunuh Nadia dengan kayu runcing, tetapi tiba-tiba Elias datang sambil menodongkan pistol ke arah Iqbal. Elias lalu memberanikan diri untuk menembak, namun tembakan tersebut malah mengenai kaca jendela pesawat sehingga membuat Iqbal sedikit tersedot ke arah jendela. Kini tekanan udara di dalam pesawat mulai menurun. Bastian sebagai kopilot langsung meledakkan pintu pesawat, lalu ia segera mengendalikan pesawatnya untuk terbang lebih rendah. Karena kondisi pesawat yang menukik, salah satu penumpang bernama Gowik tak sengaja tertimpa sebuah troli dan membuat perutnya sedikit robek. Sementara Iqbal memilih untuk pergi dari Nadia. Nadia kemudian menitipkan Elias kepada Ferit, lalu ia pergi mengejar Iqbal ke ruangan kargo. Sesampai di ruang kargo, Nadia menemukan Iqbal sedang bersembunyi di dalam mobil. Nadia pun mencoba menembaki kaca mobil, namun kaca tersebut tidak pecah. Nadia mengambil sebuah besi, lalu menyogrok-nyogrokkan ke arah Iqbal. Tapi Iqbal ini dengan mudah merebut besinya dari Nadia. Setelah itu Iqbal dengan sengaja menyuntikkan darah vampir ke tubuhnya sendiri. Alhasil Iqbal pun mulai bermutasi menjadi vampir. Mengetahui hal itu, Nadia pun memasukkan minyak wangi ke dalam mobil
lalu membakarnya untuk membunuh Iqbal. Asap yang ditimbulkan terdeteksi oleh Bastian. Bastian pun langsung memadamkan api yang menyala di ruang kargo. Para pembaja mulai pergi ke ruangan kargo untuk mengeceknya. Kemudian mereka menemukan Nadia sedang berusaha kabur ke atas kargo. Mereka langsung menembak kaki Nadia. Untung saja Nadia berhasil naik ke atas dan langsung menutup pintunya. Para pembaja kemudian menemukan Iqbal di dalam mobil. Salah satunya melihat Iqbal kejang-kejang seperti sawan. Ia pun mencoba menolong Iqbal, tetapi Iqbal malah menggigitnya hingga tewas. He's alive. We gotta get out of here. Di ruang tengah, para penumpang mulai menyalahkan Nadia dan berusaha untuk membunuhnya. Untung saja Elias dan Farid datang untuk menahan para penumpang. Nadia yang sadar Iqbal sudah menjadi vampir, kemudian menutup semua pintu agar Iqbal tak bisa masuk ke kabin pesawat. Para penumpang lain pun membantu Nadia untuk menahan pintunya. Dan di saat itu juga Iqbal mencoba untuk masuk ke dalam kabin. Nadia pun langsung menahan pintunya. Dan di saat Farid mencoba membantu Nadia, ia malah tergigit di bagian lengannya. Salah satu penumpang pun datang dan langsung menembak Iqbal hingga terpental. Setelah pintu terkunci, Nadia langsung memegangi tangan Farid, lalu memotongnya agar infeksi dari gigitan tidak menyebar ke seluruh tubuh Farid. Setelah itu, Nadia, Farid, dan Elias membawa Bastian ke ruang pilot. Di sini Bastian mengatakan kalau bahan bakar pesawatnya hampir habis, yang artinya mereka tak bisa sampai ke kota New York. Dan dengan terpaksa, mereka harus mendarat di bandara terdekat. Beberapa saat kemudian, Bastian mendapatkan sinyal dari menara ATC, landasan khusus militer Skotlandia. Bastian mengatakan yang sebenarnya bahwa pesawat ini sedang dibajak dan para terorisnya berhasil ditangkap di dalam kargo. Transatlantic 473, please repeat. Yes, sir. My name is Bastian Buchner. Jackers and we locked them in the cargo hold. Transatlantic 473, Transatlantic. Please, help me. Goik yang sebelumnya terluka di bagian perutnya, kini mulai lemas. Ia ditangani oleh seorang dokter. Dokter itu lalu mengatakan kalau ginjal Goik pecah dan kemungkinan ia akan mati. Si dokter pun pergi ke ruang medis untuk mengambil perlengkapan obat agar pendarahan di perut Goik mereda. Setelah dokter pergi, Goik menuju ke arah kargo, di mana Goik ini akan membiarkan tubuhnya digigit oleh vampir. Jadi Goik ini masih ingin hidup, dan cara satu-satunya yaitu dengan menjadi vampir. Saat Goik membuka pintu kargo, ia langsung berhadapan dengan Iqbal dan mintanya untuk menggigit lehernya. Namun Iqbal menolak dan malah memukul Goik. Karena ulah Goik tersebut, para vampir pun berhasil keluar dari ruang kargo dan mereka akan menyerang semua penumpang di ruangan tersebut. Seketika itu juga, para penumpang mulai panik bahagia. Mereka umpel-umpelan untuk berebut masuk ke ruang pilot. Nadia dengan sekuat tenaga menahan pintunya, sambarnya semua penumpang pun mulai menjadi vampir. Farid, Nadia, dan Bastian kemudian menyadari jika pesawat berhasil mendarat, maka para vampir bakal melarikan diri dan tentunya itu sangat berbahaya. Farid menyarankan untuk meledakkan pesawat setelah mendarat dengan menggunakan bahan peledak yang sudah dipasang di tangki bahan bakar. Akan tetapi, detonator pengendali peledak masih berada di ruang kargo. Dan jalan satu-satunya yang aman menuju ke kargo adalah lubang udara yang ukurannya sangat sempit. Tanpa pikir panjang, Elias pun langsung masuk ke dalam lubang tersebut sambil membawa senter UV sebagai senjatanya. Sesampai di ruang kargo, Elias berhasil mendapatkan detonatornya. Akan tetapi, vampir lainnya mulai berdatangan dan membuat senter UV Elias terjatuh. Elias kemudian langsung bersembunyi di bawah mobil. Melihat hal itu, Nadia pun berniat untuk menyelamatkan anaknya. Sebelum pergi, Nadia meminta Farid untuk berjanji menjaga Elias sampai dewasa.
Setelah itu Nadia langsung menghisap darah Bastian untuk memunculkan sifat agresifnya. Nadia lalu keluar dari ruang pilot dan pergi ke ruang kargo. Saat akan menyematkan Elias, Nadia dihadang oleh Iqbal yang pada harinya keduanya pun bertarung. Karena Nadia belum makan kemangi, ia pun berhasil dikalahkan oleh Iqbal. Setelah itu, Elias memancing Iqbal untuk mendekati pintu Palka. Di saat Iqbal berada di samping pintu, Elias langsung meledakkan salah satu peledak yang ada di pintu Palka. Iqbal pun tersedot keluar, namun sepertinya Iqbal tersangkut di sebuah jaring. Dan benar saja, Iqbal muncul kembali lalu mulai menyerang Elias. Farid yang masih di ruang kendali langsung membelokkan pesawatnya ke arah sinar matahari pagi. Dan seketika itu juga Iqbal langsung terbakar lalu mati saat terjatuh ke tanah. Melihat ibunya lemas, Elias pun sengaja menyayat telapak tangannya untuk memberikan beberapa tetes darah kepada sang ibu. Setelah Nadia tersadar, Nadia menahan Elias untuk tidak mendekati dirinya lagi karena bisa saja Nadia akan hilang kendali lalu menggigit Elias. Sekarang kita kembali ke scene di mana Elias masih berada di ruangan medis. Di sini Elias diinterogasi oleh salah satu petugas. Elias mengatakan kalau di dalam pesawat tersebut penuh dengan vampir. Lalu ia pun mengerajuk sambil meminta Farid untuk dikeluarkan dari pesawat. Namun semua petugas termasuk Kolonel Allen tak percaya dengan omongan Elias dan malah membius Elias. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Alan kemudian memerintahkan para tentara untuk menangkap Farid, sedang yang lain membobol pintu kabin untuk menyelamatkan korban. You have to let me get out of here. To all units, operation is ongoing. Setelah para tentara masuk, mereka langsung diserang oleh para vampir. Elias yang akan dibawa ke rumah sakit kemudian tersadar. Ia pun melompat dari ambulan dan langsung menuju ke pesawat untuk mencari Farid. Sedangkan Farid itu sendiri malah sudah diamankan oleh para tentara. Di waktu yang sama, Farid melihat Elias berlari ke arah pesawat. Ia pun memanggil-manggil Elias, namun Elias tidak mendengarnya. Bersamaan itu, para vampir pun mulai turun dari kabin. Sebelum berjalan menjauhi pesawat, Elias dengan terpaksa mengambil detonatornya yang ada di dalam boneka beruang. Lalu menekan tombol peledak yang ada di tangki bahan bakar dan ledakan besar pun terjadi. Setelah ledakan mereda, Kolonel Alan pun menyadari kalau Farid tak bersalah. Ia pun membebaskan Farid untuk bersatu kembali dengan Elias. Sedangkan para vampir kemungkinan mati semua terkena ledakan dan film pun berakhir. Oke guys, itulah alur cerita film Blood Red Sky. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya buatkan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari YND, sampai jumpa di video berikutnya.